Assalamualaikum, halo selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan membahas materi tentang kertas kerja dan jurnal penyesuaian perusahaan dagang, baik metode ikhtisar laboratorium maupun metode HPP. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama nanti adalah jurnal penyesuaiannya ya, dari neraca saldo PD Agung Jaya tanggal 31 Desember 2016. Nah, begini neraca saldonya. Nah, untuk neraca saldo ini jumlah harus imbang nanti ya. Nah, nanti kalau di kertas kerja itu nanti kalau dari sini tidak imbang begitu, nanti kesananya juga akan terjadi masalah ya. Kesananya itu maksudnya adalah menentukan besarnya debit kreditnya, karena nanti jumlahnya harus sama juga. Maka nanti kalau misalnya kamu semuanya mengerjakan soal atau ada soal gitu kan, untuk membuat kertas kerja dipastikan dulu dalam neraca saldo ini jumlahnya sudah sama atau belum ya. Oke, di sini ada neraca saldo dari PD Agung Jaya 31 Desember 2016. Kemudian ada data penyesuaian sebagai berikut. Itu ada 7 jurnal penyesuaian ya. Data penyesuaian maksud saya, nah, di mana nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang mungkin bisa terjadi di perusahaan jasa ataupun dagang. Nah, untuk yang nomor 7 ini adalah jurnal penyesuaian khusus untuk kasus yang terjadi di perusahaan dagang. Untuk nomor 7 ini nanti ada 2 metode contohnya ini ya, yang akan kita buat. Nah, ini sebenarnya hanya satu aja kalau perusahaan membuat ya, mau metode ikhtisar laboratorium saja atau metode HPP saja. Nah, ini sengaja saya buat 2 nanti soalnya supaya tahu perbedaannya di mana. Oke, kita bahas dulu jurnal penyesuaian untuk yang pertama ya. Ada perlengkapan yang tersisa itu adalah 135.000 kan begitu. Nah, di sini kita merujuknya ke data di neraca saldo ya, bahwa nilai perlengkapan ya ini dalam neraca saldo terdapat perlengkapan 735.000 kan gitu. Nah, tanggal 31 Desember ternyata setelah dilihat perlengkapan yang tersisa adalah 135.000. Ya, maka nanti otomatis untuk kasus perlengkapan ini ya, ini telah terpakai ya perlengkapan sebesar 600.000 kan begitu ya. Karena dulunya 735.000 menjadi 135.000. Jadi terdapat perlengkapan 600.000 kan itu yang sudah terpakai kan gitu. Nah, besok ketika awal periode akuntansi perlengkapan yang dilaporkan adalah tentu saja yang 135.000 ini kan gitu. Nah, bagaimana supaya nanti bisa terlaporkan 135.000 ini? Berarti dalam laporannya di sini di jurnal penyesuaiannya begitu maksud saya, ini berarti harus ada pengurangan perlengkapan ya sebanyak 600, supaya nanti apa, supaya perlengkapannya clear tinggal 135.000. Kalau tidak ada perlengkapan maka dia masih tertulis 735.000 kan gitu, kalau nggak ada penyesuaian ya. Maka nanti jurnal penyesuaiannya adalah kita lihat di sini bahwa perlengkapan yang sudah terpakai adalah 600.000 adalah berkurang ya. Kalau ada perlengkapan di debit ya, eksistensinya di debit, kalau perlengkapannya terpakai berarti perlengkapan berkurang, berarti perlengkapannya di posisi kredit karena di harta kan gitu ya. Jadi nanti jurnal penyesuaian adalah perlengkapan berkurang di sisi kredit, dan yang sudah berkurang karena sudah dipakai itu menjadi apa, beban perlengkapan. Jadi beban perlengkapannya bertambah di sisi debit 600.000 begitu ya. Nah, ini adalah mengikuti aturan jurnal itu kan, kalau harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit gitu ya. Ini nomor 1 begitu ya. Oke, nomor 2 adalah asuransi yang sudah jatuh tempo itu adalah 185.000. Nah, kita harus ngecek di neraca saldo pencatatan asuransi ini dicatat sebagai harta ataukah dicatat sebagai beban. Nah, ternyata dicatat sebagai harta. Lo kok tahu? Di sini menggunakan nama akun asuransi dibayar di muka. Ya, berarti dia dicatat sebagai harta. Kalau dicatat sebagai beban, dia akan mencatatnya beban asuransi begitu. Ya, di bawah kan tidak ada beban asuransi, artinya asuransi dibayar di muka. Jadi ini perusahaan menganggap bahwa perusahaan masih memiliki harta berupa asuransi dibayar di muka 585.000 kan begitu. Nah, ini artinya bahwa di neraca saldo ya tertulis di debit 585.000 itu ya, ini dianggap masih harta tadi kan gitu. Nah, artinya bahwa di sini dengan melihat di data penyesuaian itu ternyata bahwa yang sudah jatuh tempo, yang sudah ditanggung resikonya maksudnya itu 185.000. Artinya yang sudah ditanggung resikonya itu perusahaan ya dianggapnya sudah tidak harta lagi karena sudah jatuh tempo, sudah ditanggung resikonya. Ya, maka
logikanya kalau sudah ditanggung resikonya berarti harta berupa asuransi dibayar di muka itu nanti berkurang sebanyak berapa? 185.000 ini. Ya. Jadi nanti nilai 185.000 ini statusnya menjadi beban asuransi. Karena apa? Harta berupa asuransi dibayar di mukanya berkurang di sisi kredit. Maka nanti jumlah penyesuaiannya adalah beban perusahaan bertambah, yaitu beban asuransi gitu. Sedangkan harta perusahaan berupa asuransi dibayar di muka berkurang. Besarnya adalah 185.000 itu yang sudah ditanggung resikonya, yang sudah jatuh tempo itu. Ini untuk nomor berapa? 2 ya, jumlah penyesuaian nomor 2. Nomor 3 kita lihat penyusutan peralatan toko nanti ya. Oke, nomor 3. Penyusutan peralatan toko per tahun 10%. Ya, 10% berarti kita lihat dari peralatan tokonya adalah 12.610.000 gitu. Berarti 10% dikali 12.610.000. Ini besarnya 1.261.000. Nah, ini jumlah penyesuaiannya adalah berarti kalau sudah menyusut dipakai untuk kegiatan usaha kan berarti diakui sebagai beban ya. Berarti nanti beban penyusutan peralatan bertambah di debit ya, beban penyusutan peralatan toko di debit 1.261.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan tokonya di sisi kredit 1.261.000. Kemudian jumlah penyesuaian yang nomor 4 ya, iklan yang sudah tayang itu 130.000. Nah, ini hampir mirip untuk kasus nomor 2 tadi ya. Nah, dicatatnya sebagai apa? Harus kita lihat. Kalau dia mencatatnya sebagai iklan dibayar di muka, akuntannya mencatat begitu ya, berarti itu sebagai harta. Tapi kalau sebagai beban iklan, berarti pencatatannya ditulisnya sebagai apa? Diakuinya sebagai beban. Nah, ternyata di sini untuk iklan dibayar di muka tidak ada. Berarti pengakuannya adalah dicatat sebagai apa? Beban iklan. Ya, padahal esensinya sebenarnya perusahaan ini iklannya belum tayang sebenarnya ya. Jadi iklannya belum tayang, tapi dari awal sudah diakui sebagai apa? Beban. Nah, sebenarnya kalau sudah menjadi beban itu kan kalau sudah ditayangkan kan begitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa iklan yang sudah tayang itu 135.000 ya. Jadi beban iklannya dulu 830.000 ini kan gitu. Nah, ini di dalam neraca saldo ya tercatat akun beban ya, ini beban iklan di debit ya 830.000. Dari nilai tersebut yang sudah tayang dihitung sebesar 135.000. Nah, dengan demikian masih ada iklan yang belum tayang. Nilainya berapa? 700.000 ini. Nah, jumlah penyesuaiannya bagaimana? Untuk yang angka 130.000 itu sudah benar-benar tayang kan? Kalau sudah benar tayang kan berarti sudah benar-benar menjadi beban. Maka yang 130.000 itu tidak perlu penyesuaian. Soalnya kenapa? Sudah sesuai dengan pengakuan awalnya, karena memang dari awal sudah diakui sebagai beban. Ya, 130.000 itu kan sudah tayang bener kan, berarti kan sudah jadi beban iklan juga. Justru yang perlu penyesuaian ya, muncul perkiraan baru adalah yang ini kan begitu. Ya, dengan demikian masih ada iklan yang belum tayang 700.000. Nah, karena belum tayang statusnya masih harta perusahaan bertambah senilai berapa? 700.000. Ya. Nanti hartanya dengan nama akun iklan dibayar di muka bertambah di sisi debit 700.000. Dan untuk sementara beban iklannya karena belum tayang di posisi kredit 700.000. Nah, untuk jurnal nomor 4 itu nanti berpotensi ada jurnal pembalik kan gitu ya. Oke, ini transaksi di jurnal penyesuaian nomor 4 kan begitu. Oke, nomor 5 adalah pendapatan sewa peralatan yang masih harus diterima adalah 1,5 juta. Oke, ini jurnal penyesuaiannya berarti itu piutang ya, piutang sewa karena belum diterima uang kasnya atau piutang sewa bertambah di debit kreditnya pendapatan sewa. Oke, kita lihat lagi jurnal penyesuaian yang nomor 6 dan 7 ya. Oke, kita lihat untuk lanjutannya. Jurnal penyesuaian nomor 6, gaji yang masih harus dibayar 255.000. Berarti ini perusahaan mengakui adanya beban gaji ya, tetapi belum dibayarkan, berarti statusnya utang gajinya bertambah di sisi kredit ya, beban gaji bertambah di sisi debit masing-masing 255.000. Oke, kita masuk ke jurnal penyesuaian nomor 7. Nah, kita lihat dulu seandainya perusahaan mencatatnya dengan metode ikhtisas laba rugi. Ya, masih ingat di tayangan konten ini sebelumnya tentang jurnal penyesuaian yang khas terjadi di perusahaan dagang ya. Akun-akun nanti yang terlibat ya, itu kan saya singkat kemarin walikut report here ya. Jadi ada persediaan barang dagang awal ya, pembelian ya, beban angkut pembelian ya, retur pembelian
potongan pembelian, dan juga nanti persediaan barang dagang akhir. Anda bisa lihat kontennya nanti di kolom deskripsi akan saya tampilkan dengan begitu. Nah, untuk yang metode ikhtisar laba rugi itu akun yang disesuaikan, yang nanti akan ada itu ya, yang muncul itu hanya persediaan barang dagangan saja. Ya. Untuk nomor 7 ini seandainya dicatat dengan pendekatan ikhtisar laba rugi gitu kan. Bahwa setelah dilakukan stok opnam nilai persediaan barang dagang itu 12 juta. Padahal dulu nilai persediaan barang dagang 12.135.000. Nah, untuk tahun periode selanjutnya di awal periode akuntansi, nilai persediaan yang dicatat nanti yang ditampilkan apakah yang 12.135.000 ini atau yang 12 juta ini. Yang sesungguhnya masih ada kan persediaan barang dagang akhir ini kan gitu, yang 12 juta ini. Berarti nanti persediaan barang dagang yang 12.135.000 itu statusnya harus ditiadakan dulu. Ya, karena ini kan bukan persediaan barang dagang yang sesungguhnya. Ya, dia masih tercatat di neraca saldo, maka harus ditiadakan dulu di posisi apa? Kredit. Ya, jadi nanti persediaan barang dagang awalnya ya di posisi kredit 12.135.000. Nah, debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, di konten kemarin kan ada kata-kata awal di sini Pak. Dan ini memang tidak ditulis. Kamu harus sudah paham sendiri kalau di neraca saldo itu statusnya persediaan barang dagang awal, ya. Yang di data penyesuaian di sini adalah persediaan barang dagang apa? Akhir kan begitu. Jadi ini status persediaan barang dagang awal sudah hilang, tiada ya. Kan debit ketemu kredit kan berarti nol, habis kan gitu. Nah, setelah persediaan barang dagang awalnya adalah habis, tiada gitu kan, maka dimunculkan persediaan barang dagang akhir yang sesungguhnya masih ada itu. Berarti di posisi apa? Debit. Ya, sebagai pengganti persediaan barang dagang akhir yang hilang tadi kan gitu ya. Kreditnya nanti adalah ikhtisar laba rugi. Ini untuk nomor 7 kasusnya seandainya dicatat dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, bagaimana kalau pencatatan jurnal penyesuaiannya nanti menggunakan metode HPP? Di dalam metode HPP ya, tadi dikatakan saya singkat ada walikut report here tadi kan. Ya, ini kan yang disesuaikan adalah persediaan barang dagang awal, yaitu 12.135.000 itu dibalik ya di posisi kredit karena ini sesungguhnya sudah tidak ada lagi kan gitu. Nah, selain itu juga ada akun apa? Pembelian. Ya, saya singkat tadi kan walikut gitu ya. Jadi wal itu persediaan barang dagang awal, li-nya adalah pembelian, kode-nya adalah beban angkut pembelian. Posisinya dibalik dari saldo normalnya kalau disesuaikan. Pembeliannya berapa nih? Yang 40.235.000 ini. Kemudian beban angkut pembeliannya adalah 915.000 di posisi kredit. Karena menggunakan metode HPP berarti di depannya HPP di jumlah ya dari posisinya harus sama ya. 53.285.000. Ini untuk metode HPP yang pertama ya. Sedangkan yang kedua nanti kan ada saya singkat ya walikut report here. Nah, report here itu adalah retur pembelian ya, itu potongan pembelian, here-nya adalah persediaan barang dagang akhir. Nah, itu ikut disesuaikan juga. Posisinya tentu saja dibalik dari saldo normalnya untuk yang retur pembelian dan potongan pembelian. Ya, retur pembelian, potongan pembelian awalnya di neraca saldo di kredit, ketika disesuaikan di posisi debit. Nah, untuk kreditnya adalah HPP, penjumlahan dari persediaan barang dagang akhir, retur pembelian dan potongan pembelian, jumlahnya adalah 12.760.000. Nah, oke. Mari kita lihat kalau di jurnal penyesuaiannya sudah selesai ya, kita masukkan ke kertas kerjanya ya. Oke, mari kita lihat untuk kertas kerjanya. Nah, ini adalah tampilan kertas kerjanya. Mari kita lihat. Nah, untuk sebelah kiri adalah neraca saldo, adalah data yang tadi ya. Kemudian ini adalah data dari jurnal penyesuaiannya. Saya buat dalam satu kolom begitu. Nah, kemudian di dalam kertas kerja, tentu saja setelah neraca saldo ada ayat jurnal penyesuaian. Ya, saya singkat AJP. Ini adalah nanti datanya dari sini, yang jurnal penyesuaian itu. Kemudian ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian ada ikhtisar laba rugi dan kemudian ada neraca ya. Oke, untuk yang pertama kita pindahkan dulu data dari jurnal penyesuaian ini. Untuk yang pertama ada beban perlengkapan 600.000 di debit dan perlengkapan di kredit 600.000. Nah, akun perlengkapan itu sudah ada di sini ya, di atas di neraca saldo itu di posisi kredit 600. Ya, ini di posisi kredit 600. Nah, untuk akun beban perlengkapan, nah itu di atas sini bagian neraca saldo kan belum ada nama akunnya tuh ya, berarti kamu tambahi di posisi bawah di sini ya, terdapat beban perlengkapan di posisi
debit ya senilai 600.000. Berarti di bawah di sini tambahi perlengkapan di debit sebanyak 600.000 ya. Ini harus sama, debit kredit harus sama. Oke, yang kedua adalah beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Untuk yang sudah ada adalah asuransi dibayar di muka di posisi kredit 185.000 ini. Ya, ini di posisi kredit 185.000. Kemudian debitnya adalah beban asuransi 185.000. Ini belum ada nama akunnya, maka posisinya ada di bawah sini ditambahi. Beban asuransi adalah 185.000. Nah, kemudian yang ketiga adalah beban penyusunan peralatan toko dan akumulasi penyusunan peralatan toko. Yang sudah ada adalah akumulasi penyusunan peralatan toko. Ya, di sini posisinya di kredit 1.261, ya ini sudah ada nama akunnya. Nah, untuk nama akun beban penyusunan peralatan toko belum ada di atas di dalam neraca saldo ini di data sebelumnya, maka kita tambahi di posisi bawah sini beban penyusunan peralatan toko di posisi debit 1.261.000. Kemudian yang keempat ada iklan dibayar di muka dan beban iklan masing-masing 700.000. Nah, di atas di sini di neraca saldo iklan dibayar di muka nggak ada, adanya beban iklan. Ya di posisi kredit ini kan beban iklannya 700.000, maka di sini juga 700.000 di posisi kredit. Nah, iklan dibayar di muka belum ada, maka di posisi bawah sini ditambahi iklan dibayar di muka, posisinya di debit 700.000. Kemudian piutang sewa dan pendapatan sewa ini sepertinya tidak ada di atas semuanya ini. Ya, ini berarti harus ditambah posisinya di bawah semua ya, piutang sewa dan pendapatan sewa kan tidak ada di sini kan. Nah, ini maka piutang sewa di bawah semuanya ya, piutang sewa dan pendapatan sewa masing-masing di debit dan kredit 1.500.000 ya. Kemudian beban gaji utang gaji yang di neraca saldo atas adanya beban gaji di posisi debit ya 255.000. Berarti ini di posisi debit 255.000. Nah, utang gajinya tidak ada kan? Nah, utang gaji tidak ada berarti di posisi bawah ya. Ditambahi di sini 255.000 begitu. Nah, kemudian akun persediaan barang dagang. Nah, ini kita lihat di atas berarti ya. Untuk persediaan barang dagang awal itu kan disesuaikan ya. Di posisi kredit kan 12.135.000 ini berarti di posisi kredit di sini. Di AJP-nya begitu. Nah, begini. Nah, terus ada lagi persediaan barang dagang juga. Ini adalah yang akhir ya, yang sesungguhnya ada tadi ya, 12 juta di posisi debit. Ya berarti kita taruh di posisi debit. Maka di jurnal penyesuaian memang untuk persediaan barang dagang ini ada dua persediaan barang dagang ya. Yang pertama adalah awal tadi yang dihilangkan di posisi kredit. Nah, setelah hilang dimunculkan persediaan barang dagang akhir yang sesungguhnya ada. Maka nanti yang dipakai di sini, seterusnya di sini adalah yang 12 juta ini, kan begitu. Nah, kemudian ada akun Itisalah Barugi. Nah, ini juga belum ada di atas ini akunnya ya, kita tambah di bawah. Nah, posisinya nanti adalah berdampingan ya. Ada yang 12.135 ini di posisi debit ya, dan kemudian ada yang 12 juta di posisi kredit ya, ini berdampingan begitu ya. Nah, setelah dimasukkan angkanya pastikan jumlahnya ada dua ya, jumlahnya sama juga. Kalau misalnya ingin melihat jumlahnya untuk ngecek gitu ya, ini sama ya, harus sama. Kalau nggak sama nanti berarti ada yang keliru kan gitu. Oke, sekarang kita masukkan di neraca saldo setelah disesuaikan ya. Oke, berarti ini untuk kas ya, kita ikuti. Ini adalah posisinya 975 ya di posisi debit, berarti ini juga posisinya di sini debit ya 975. Oke, persediaan barang dagang. Nah, ini yang dipakai adalah yang 12.000 toh. Yang 12.135 kan debit ketemu kredit kan habis 0 hilang. Adanya yang masih 12 juta ini, berarti ini yang 12 juta. Nah, begitu ya. Perlengkapan di debit 735.000, kredit 600.000, berarti sifatnya saling mengurang. Sehingga perlengkapan yang masih ada adalah 135.000 tadi, sesuai penyesuaiannya ya kan, yang dilaporkan nanti yang 135.000 ini. Ya, kemudian asuransi dibayar di muka debit ketemu dengan kredit begitu ya, ini juga saling mengurangi ya. Saldonya di neraca saldo setelah disesuaikan adalah 400.000. Peralatan toko ini langsung saja karena nggak ada penyesuaian, mengikuti posisinya. Kalau dulunya debit ya masuk debit di neraca saldo setelah disesuaikan. Akumulasi penyusunan ini bertambah ya, ini di kredit sama-sama di kredit ya, berarti sama tau, berarti saldonya saling menambahkan begitu. Ini adalah 5.381.000.
Oke, kita lanjutkan untuk utang dagang, utang bank, modal agung, privo agung, penjualan ya sampai bawah ini sudah tidak ada penyesuaian lagi kan gitu. Maka nanti ini ada ya beban gaji ya. Berarti saya sampai beban angkut pembelian aja deh. Nah, oke ya, dari akun utang dagang sampai beban angkut pembelian berarti ngikuti aja. Kalau kredit juga masuk kredit. Di ayat jurnal penyesuaian berarti tidak ada semuanya kan gitu. Tidak ada semuanya. Nah, kemudian di neraca saldo setelah disesuaikan berarti ngikuti aja. Ya, kalau kredit ya kredit, kalau debit ya kredit. Debit ya debit, maksud saya begitu. Oke, begini. Nah, ini ya. Kemudian, beban gaji ini ada penyesuaian, ada debit 15.745.000 ketemu debit lagi 255, berarti ini adalah kredit ya. Debit ya, debit. Nah, ini debit dan debit berarti sifatnya saling apa? Menambahkan. Ya, menambahkan berarti 16 juta begitu. Kemudian beban sewa, nah ini tidak ada, berarti langsung saja posisinya 5.500.000. Beban iklan ini debit ketemu kredit ya. Berarti yang sudah tayang, yang sudah jadi beban sesungguhnya adalah yang 130.000. Ya, beban lain-lain tidak ada, berarti ini langsung aja di sini 720. Nah, untuk yang beban perlengkapan di sini sebelumnya di ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo tidak ada, ini ngikuti aja. Yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit ya. Yang debit semuanya saya tulis dulu di posisi debit semuanya. Yang kredit juga masuk kredit semuanya. Ini di neraca saldo setelah disesuaikan. Ya. Oke, begitu. Nah, ikhtisar barugi juga masih berdampingan begitu ya. Kemudian ini jumlahnya harus sama juga. Ya, di neraca saldo setelah disesuaikan harus sama. Kalau tidak sama berarti kamu salah. Ya, ada yang salah. Maka tadi dipastikan dulu di neraca saldo ini sama tidak. Ya, kalau misalnya ini betul-betul sama kok, kamu misalnya di sini nggak sama, itu ada kekeliruan kemungkinan input datanya, perhitungannya ya. Nah, ini maka harus teliti kan begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kolom ikhtisar laba rugi dan neraca. Nah, masih ingat untuk yang masuk kolom ikhtisar laba rugi ya, itu nanti akun nominal ya, berarti yang masuk akun apa? Ikhtisar laba rugi. Ini saya mengingatkan kembali ya. Masuk akun ikhtisar laba rugi, ini ada akun nominal ya. Akun nominal itu adalah bisa pendapatan ya, kemudian beban ya, termasuk akun pembelian, penjualan. Ini juga masuk ke kolom apa? Ikhtisar laba rugi nanti ya, penjualan, retur ya, penjualan ya, pembelian ya, dan seterusnya itu. Nah, pembelian dan seterusnya ya, ini adalah nanti masuk ke kolom ikhtisar laba rugi. Ya, sekarang coba kita lihat berarti untuk yang biasanya yang dengan nomor akun ya, kepala 1 sampai dengan 3 ya, 1 kan harta ya, 2 utang, 3 modal, itu adalah yang masuk ke neraca ini. Ya, jadi yang masuk ke neraca itu adalah yang masuk akun apa? Akun real, yaitu apa? Harta, kemudian utang, ya, kemudian modal adalah masuk neraca. Sehingga kita ngikuti aja dari neraca saldo setelah disesuaikan ini datanya sama persis seperti ini gitu kan. Berarti ini 975 di debit semuanya ya. Nah, di ikhtisar laba rugi tidak ada semuanya. Ya, berarti sampai dengan priv ini adalah kosong, tidak ada. Ya, dia tidak masuk ke kolom ikhtisar laba rugi, berarti masuknya ke kolom neraca begitu. Jadi ini nanti sama persis posisinya ini, debit ya debit. Ya, ini debit semua toh. Ini sampai priv ini debit. Nah, begitu. Nah, yang kredit juga kredit. Ikuti ini ya, mulai dari akumulasi sampai dengan modal agung itu di kredit. Nah, begitu. Nah, semacam ini ya. Ini masuk kolom neraca. Nah, apalagi yang masuk kolom neraca setelah ini? Nah, kita lihat di bawah tadi ada beberapa akun real juga ya. Nah, kalau yang 45 retur, nah ini masuk ikhtisar laba rugi nanti. Nah, mana nih? Nah, ini iklan di muka ya. Ini juga masuk kategori harta, akun real, berarti masuk kolom neraca. Kemudian piutang sewa juga sama, ini masuk kolom apa? Neraca karena harta ya. Pendapatan sewa tidak. Nah, utang, nah ini utang masuk di sini ya, juga masuk ke neraca juga, gitu kan. Nah, ikhtisar laba rugi tidak masuk kolom ikhtisar laba rugi juga begitu. Nah, ini adalah yang masuk kolom apa? Neraca begitu ya, dari atas sampai bawah.
Ini sudah. Sekarang yang masuk kolom inti laba rugi yang tadi ya, mulai dari pendapatan, pembelian, masuk di kolom inti laba rugi. Ya, penjualan, ya, retro penjualan, pembelian, retro pembelian, potongan pembelian. Nah, beban jelas ya. Beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain. Nah, ini adalah masuk kolom ikhtisar laba rugi. Ya, jadi di kolom neracanya tidak ada. Kolom neracanya adalah tidak ada. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk beban semuanya lagi ya. Ini adalah juga masuk kolom ya ikhtisar apa? Laba rugi semuanya. Oke ya. Nah, begini ya, iklan hibah di muka tadi sudah ya. Oke, ini masuk kolom ikhtisar laba rugi. Nah, jumlahnya ini bisa sama bisa beda. Ya, nanti jumlahnya bisa sama bisa beda. Untuk yang di kolom apa namanya ikhtisar laba rugi ini. Ya, bisa sama bisa beda ya. Kalau sama berarti nanti tidak laba tidak rugi ya. Nah, kalau beda ini bisa laba bisa rugi kan gitu. Nah, untuk neraca ya di jumlah juga. Nah, jumlahnya di jumlah di sini ya. Nah, ya. Kalau nanti di kolom ikhtisar laba rugi beda, di neraca harus beda. Ya, selisihnya nanti juga begitu. Kalau ikhtisar laba rugi itu selisihnya ada nilai tertentu, ya di neraca nanti selisihnya juga harus sama juga. Ya, selisihnya harus sama nanti kalau ini. Kalau nanti selisihnya nggak sama adalah salah. Oke, mari kita lihat di kolom ikhtisar laba rugi antara debit sama kreditnya itu lebih besar debitnya ya. Berarti ini kasusnya perusahaan mengalami kerugian ini kalau model semacam ini. Ya, bisa Anda lihat kayak misalnya ini kan penjualan kan di kredit ya. Nah, penjualan di kredit ya. Kalau dan akun-akun lainnya ya. Nah, ini di posisinya cuma 78.580.000 ya. Ya, sedangkan di debitnya ini 79.191.000 dari pembelian beban-beban ini rugi berarti kan begitu ya. Berarti nanti ini ada saldo ruginya. Ya, saya tulis di posisi apa namanya? Kredit ya. Nah, nanti supaya sama jumlahnya, soalnya supaya sama di sini. Ya, ini berarti posisinya adalah perusahaan mengalami kerugian begitu. Kalau saldo ruginya ada di posisi kredit semacam ini. Ya, dan di saldo ikhtisar laba rugi totalnya kalau debit lebih besar dibanding kredit ya itu berarti perusahaan mengalami apa kerugian ya. Kalau di sini kan bisa saya tulis di sini ya debitnya ya di kolom debit ini ya ternyata perusahaan lebih besar ya dibanding kreditnya begitu. Nah, posisinya semacam ini kan, ini berarti perusahaan mengalami kerugian ya, perusahaan mengalami kerugian ya. Ini debit dan kredit katalah gitu, ini tandanya ya. Ini kalau misalnya posisinya adalah lebih besar yang debitnya ya, posisinya lebih besar debitnya misalnya ini, nah, kayak gini ya. Oke, saya tambah dulu nah, angkanya gitu. Nah, ini bukan nggak pas banget ya. Nah, gini aja deh. Nah, ini ya, karena posisinya gini toh, antara debit sama kredit lebih gede debitnya toh. Nah, ini berarti perusahaan mengalami apa nih rugi nih ya, rugi. Dan kebalikannya nanti kalau yang sebelah kanan di kolom neraca itu ya nanti kebalikannya ya, ini nanti adalah begini posisinya, kolom kreditnya lebih besar dibanding debitnya. Ini perusahaan mengalami apa kerugian dan ini selisihnya harus sama. Nah, ini kebetulan sama ya. Nah, kalau sama berarti udah betul. Kalau sampai selisihnya nanti tidak sama ya berarti salah. Ya, di posisi saya taruh di debit ya. Kalau kasus rugi adalah semacam ini. Ini adalah kasusnya perusahaan mengalami apa? Rugi. Ya, mengalami rugi semacam itu. Nah, kalau laba nanti kebalik. Ya, kalau laba nanti saya tulis juga sekalian ya, untuk bisa biar bisa ngikuti ya. Kalau laba nanti posisinya adalah gini ya. Ini saya balik posisinya. Kalau laba itu nanti kayak gini. Di posisi kreditnya adalah lebih besar dibanding debitnya, sedangkan di neraca itu posisi debitnya lebih besar dibanding dengan apa kreditnya. Ini untuk kasus perusahaan mengalami apa laba. Nah, kasusnya kayak gini ya. Ini kebetulan rugi ya. Oke, berarti ini jumlahnya juga sama, harus sama. Ini adalah 34.331.000. Oke, ini adalah untuk kasus dengan metode apa? Ikhtisar laba rugi.
Nah, sekarang kita akan mempelajari kertas kerja dengan metode HPP. Ya, langkah pertama kita siapkan juga nih kolom-kolomnya sama persis. Ya, kertas kerjanya dengan metode Ikhtisalah Barugi tidak ada perbedaan. Jurnal penyesuaian juga sama, tetapi untuk jurnal penyesuaian dari nomor 1 ya, yaitu beban perlengkapan sampai yang di debit perlengkapan di kredit, sampai dengan yang jurnal penyesuaian untuk beban gaji dan utang gaji. Yang membedakan kan cuman jurnal penyesuaian yang terakhir ini kan. Ya, kalau metode Ikhtisalah Barugi tadi yang disesuaikan akun yang terlibat adalah hanya persediaan barang dagang saja, sedangkan kalau di dalam metode HPB itu yang disesuaikan termasuk akun-akun apa? Pembelian dan beban akut pembelian, retro pembelian dan potongan pembelian ya. Nih, langkah pertama kita pindahkan dulu jurnal penyesuaiannya, prosesnya kayak tadi persis ya. Untuk perlengkapan ini posisinya adalah kita masuk di kredit ya. Kemudian debitnya karena beban perlengkapan belum ada tadi kan, maka kita tulis di sini. Nah, beban perlengkapannya ini kita masukkan di kolom apa? Debit. Nah, ini sudah saya tulis sekalian langsung saja. Nah, supaya kita lebih cepat begitu ya. Untuk akun-akun yang tidak muncul di neraca saldo ini sama persis kayak tadi soalnya ya. Dari beban perlengkapan, beban asuransi begitu. Nah, sama persis ya, sampai dengan utang gaji ya sama persis, ini juga sama sampai dengan utang gaji. Ya, bedanya ini kalau Ikhtisalah Barugi lah, kalau yang metode HPP ini nanti masuknya ya akunnya adalah HPP begitu. Ya, karena ini metode HPP kan, ini jurnal penyesuaian yang terakhir kan nanti ada muncul akun HPP. Nah, berarti untuk perlengkapan, beban perlengkapan sudah ya. Untuk yang lain sama juga. Ya, beban asuransi sama asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka di posisi kredit kan. Oke, begitu. Kemudian ada beban asuransi di debit. Nah, ini di sini. Asuransi di debit. Dan begitu seterusnya. Ya, piutang sewa, pendapatan sewa kan berarti yang bawah ini. Ya, ini kita munculkan lagi sama persis dengan metode Ikhtisalah Barugi. Ya, prosesnya utang gaji dan beban gaji. Nah, ini kita juga masukkan lagi utang gaji, beban gaji. Ini utang gaji ya. Oke, beban gaji, utang gaji, ya, piutang sewa, pendapatan sewa ya, iklan dibayar di muka dengan beban iklan. Nah, beban iklan yang iklan dibayar di muka di posisi debit ya. Nah, ini posisi debit. Iklan dibayar di muka posisi debit. Nah, beban iklannya di kredit, jadi tidak jauh berbeda dengan metode Ikhtisalah Barugi. Prosesnya kita pindahkan dulu ayat jurnal penyesuaian di jurnal penyesuaian ini ya, akun-akunnya kita pindahkan di kolom AJB di dalam kertas kerja ya. Oke, ini adalah untuk jurnal penyesuaian termasuk persediaan barang dagang ya. Nah, nanti juga masuk ini. Nah, persediaan barang dagang yang pertama 12.35 itu harus kita tiadakan dulu gitu. Nah, kemudian dimunculkan persediaan barang dagang akhir ya, 12 juta di posisi debit. Nah, sama persis tadi kan. Nah, persis. Nah, yang membedakan nanti adalah yang untuk tadi akun pembelian dan beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Kalau di dalam metode Ikhtisalah Barugi kan tidak ikut disesuaikan. Ya, coba saya cek lagi ya, kita supaya tahu ya perbedaannya. Nah, kamu lihat kalau pembelian itu di AJB kan tidak muncul toh, tidak disesuaikan. Maka dia nanti akun pembelian ini bisa sampai kolom Ikhtisalah Barugi ya. Tetapi kalau metode HPP ternyata nanti untuk akun pembelian kan ikut disesuaikan ya, saldo normalnya ada di debit, ketika disesuaikan dia posisinya di mana? Di kredit ya. Ini kan posisinya dia di kredit kan gitu ya, berarti ini pembeliannya di posisi kredit begini, posisi kredit. Nah, ada debit ketemu dengan kredit berarti habis 0. Iya, 0. Berarti kalau metode HPP akun pembelian tidak sampai akun Ikhtisalah Barugi karena disesuaikan di awal nih jadi 0 kan gitu. Ya, pembeliannya hanya sampai di sini aja karena ikut disesuaikan. Itu kalau metode HPP. Retro pembelian dan potongan pembelian juga sama ini. Ya, saldo normalnya ada di kredit ini, retro pembelian dan potongan pembelian yang ini ya, saldo normalnya ada di kredit, ketika disesuaikan di posisi apa nih? Debit. Di posisi debit. Berarti ini di sini. Ya, di posisi debit. Sehingga nanti kredit ketemu debit ya habis. Berarti kalau metode HPP berarti akun retro pembelian, potongan pembelian tidak sampai
kolom ikhtisar laba rugi. Ya, beda dengan metode ikhtisar laba rugi tadi. Nah, kamu lihat retro pembelian, potongan pembelian itu bisa sampai kolom ikhtisar laba rugi ini. Ya, termasuk pembelian juga bisa sampai kolom ikhtisar laba rugi. Karena kalau metode ikhtisar laba rugi, akun tersebut tidak disesuaikan. Sedangkan pakai metode HPP, akunnya disesuaikan. Ya, berarti nggak sampai dengan kolom ikhtisar laba rugi, sudah habis di neraca saldo setelah disesuaikan. Termasuk beban angkut pembelian. Ya, saldo normalnya ada di debit. Ya, ketika disesuaikan, oke, ini posisinya ada di mana? Kredit. Ya, ini berarti juga habis juga. Nah, begitu, ini habis juga. Nah, ya, beban angkut pembeliannya habis, tidak ikut kalau metode HPP, maaf, ini ikut disesuaikan. Jadi tidak sampai kolom ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian kita masuk yang HPP, akun HPP ya. Akun HPP ini ada yang didebet 53.285 ya, berarti ini juga didebet 53.285 sama 12.760 di kredit. Nah, begini. Nah, gimana nanti selanjutnya? Nah, kalau metode HPP ini ya, HPP-nya debit ketemu dengan kredit ini dikurangin. Ya, itu nanti dikurangi, nanti di neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, itu besarnya nanti dikurangi. Jadi ini nanti dari debit ini 15.326 ya dikurangi 12.760 ini. Nah, kira-kira lebih besar mana nih? Lebih besar 53.285 ya. Nah, berarti nanti maksudnya di sini, oke, begini saya kurangi ya. Kalau metode HPP dikurangi dengan 12.760 ini. Nah, gini. Nanti hasilnya adalah gini ya, 4052 ya, 4052, sedangkan di ya kreditnya nanti adalah tidak ada ini ya. Habis ya, ini sudah dikurangin soalnya di dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, ini sudah tidak ada. Nah, kemudian masuk lagi di kolom ikhtisar laba rugi ini. Ya. 40.525 ini maaf masuk di kolom sini kan gitu. Ini sama dengan ini kan gitu ya. Sama dengan ini. Ya, ini adalah besarnya adalah 40 ya 25 ya 45.25. Ini dimasuk kolom ikhtisar laba rugi. Ya, di kolom kreditnya tidak ada. Kenapa kok posnya masih di debit ya, antara debit sama kredit kan lebih gede debitnya kan begitu. Lebih gede debitnya ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah sama persis kayak tadi, berarti meneruskan ya. Kasnya berarti sampai dengan 975. Ini semuanya yang masuk kolom neraca kan begitu. Nah, ini kita ngikuti aja langsung sampai dengan prefer ya, sama persis kayak tadi prosesnya. Yang debit masuk debit, yang kredit masuk kredit ya, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan posisi akun yang sama kan begitu ya. Ini semacam ini. Nah, untuk penjualan ini juga masuk kolom ikhtisar laba rugi ya tadi ya. Ini masuk kolom ikhtisar laba rugi. Ya, retro penjualan juga masuk kolom ikhtisar laba rugi. Nah, begini. Ini masuk kolom ikhtisar laba rugi. Beban gaji sampai dengan beban lain ini sama juga. Ya, masuk kolom ikhtisar laba rugi. Ya, ini yang tidak ada isinya ya kita kasih strip ya begitu tanda-tandanya. Nah, oke, yang ini juga sama, beban perlengkapan, beban asuransi begitu, utang gaji ya tadi sama persis ya. Utang gaji masuk di neraca. Ya, pendapatan sewa di ikhtisar laba rugi ya, piutang sewa masuk neraca karena harta iklan dibayar di muka masuk neraca. Ya, sama persis di metode ikhtisar laba rugi kan begitu. Nah, sekarang kita lihat ini jumlahnya ya, untuk jumlahnya di ayat jurnal penyesuaian ini ya, ini harus sama ya, 7546 7546 ya, di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini kita jumlahkan juga sama 10151 ya, harus sama nih, kalau nggak sama berarti ada yang salah kan begitu. Nah, di kolom ikhtisar laba rugi itu bisa sama bisa beda ya. Kalau sama berarti tidak untung ataupun tidak rugi, kalau beda ada dua kemungkinan, kalau nggak laba adalah rugi kan begitu. Nah, kemudian selisihnya, nah kita lihat di sini ya, antara
debit dengan kredit tadi kan. Nah, kita lihat ya, saya kopikan dulu yang ini tadi. Posisinya adalah perusahaan mengalami rugi kan begitu ya. Perusahaan mengalami rugi. Ya, jadinya adalah seperti tadi kan, perusahaan mengalami rugi. Nah, tandanya begini kan. Nah, ini posisi saldonya ini ya, debitnya lebih besar dibanding dengan apa, kredit. Ini kan rugi tadi ya, kasusnya ini adalah rugi. Ya, karena antara besarnya debitnya di kolom inti laba rugi lebih besar daripada kredit di kolom inti laba rugi, itu rugi ya. Dan sebaliknya kalau di kolom neraca kreditnya lebih besar dibanding debitnya, ini saldo akhirnya ini ya, ini masuk kategori apa, rugi. Nah, selisihnya juga harus apa, sama ya, selisihnya harus sama, yaitu sama-sama 611.000 ya. Ini posisi rugi di sini ya, sehingga nanti ketika dijumlahkan ya ini juga sama begitu untuk saldo yang terakhir ya, ini sama ya. Ini adalah kertas kerja dengan menggunakan metode apa, HPP ya. Jadi posisinya sama persis tadi seperti metode laba rugi, cuman bedanya ada di akun pembelian, bukan akun pembelian, daftar pembelian, potongan pembelian ternyata tidak bisa sampai kolom apa, ikhtisar laba rugi, karena dari awal sudah ikut disesuaikan ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.